memulai materi kita pada pagi hari ini, kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Berdiri semua. Kita pakai gerakan. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Ya, sebelum kita mulai pada pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar cinta kasih-Mu. Bapa sudah menjaga kami dari rumah kami masing-masing hingga pada tempat ini. Pada tempat ini ya Bapa, kami akan melakukan proses belajar mengajar. Kiranya apapun yang kami belajar sebentar, boleh kami pahami, kami tanamkan dan artikan dalam kehidupan kami hari ini. Ini doa, ini sembahyang kami ya Bapa, terima dan sempurnakan. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami doa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Ya, materi kita pada pagi hari ini adalah hidup menurut kehendak Allah. Di sini ada tujuan pembelajaran. Siswa mampu memahami arti hidup menurut kehendak Allah. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri orang hidup menurut kehendak Allah. Nah, di sini ada bahan bacaan Alkitab yang terambil dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Dan di sini Ibu akan membacakan Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, anak-anak, di sini Ibu mau bertanya. Menurut anak-anak, apa arti hidup menurut kehendak Allah? Apa arti hidup menurut kehendak Allah? Siapa yang tahu? Hidup menurut kehendak Allah itu yang seperti apa? Iya. Harus rajin pergi ibadah hari Minggu, apalagi? Apalagi? Memaki. Jangan memaki. Jangan melawan. Jangan melawan. Ya, itu semua adalah hidup, arti hidup menurut kehendak Allah itu kita harus rajin ke gereja, harus rajin beribadah, harus rajin saat teduh. Nah, hidup menurut kehendak Allah adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, hal-hal yang baik dan menjauhkan diri dan tidak melakukan hal yang jahat. Nah, seperti yang dikatakan adik tadi, bahwa ketika kita melakukan arti hidup menurut kehendak Allah itu, kita jangan memaki. Nah, ketika kita tidak melakukan atau kita menjauh dari Tuhan, maka kita akan nakal. Contoh seperti laki-laki akan nakal, suka sekali memaki. Siapa di sini yang sering memaki? Ya, jujur ya. Kalau bohong nanti hidupnya panjang. Ya. Nah, di sini ada contoh perbuatan yang Tuhan tidak inginkan. Nah, seperti ini ya. Di sini ada seorang laki-laki yang berbicara kasar. Nah, contoh, dia maki, dia dibully teman. Siapa di sini yang sering-sering bully teman? Lain kali jangan lagi ya. Itu contoh yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan di sini ketika ulangan, siapa
orang tua. Siapa di sini yang melawan di orang tua? Ya, pulang jangan melawan lagi di orang tua. Ketika melawan dan Tuhan tidak mau lagi ketika anak-anak melawan orang tua, itu Tuhan paling marah. Tuhan itu mau kita harus menghargai kita punya orang tua, kita punya kakak, atau siapapun dia itu. Nah di sini, lalu sikap hidup seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan? Sikap hidup seperti apakah yang dikehendaki oleh Allah? Saling mengasihi, saling membantu, apa lagi? Saling menghormati yang lebih tua. Ya, hidup sebagai anak-anak Tuhan, memang kita itu saling membantu, saling menghormati yang lebih tua. Kita jangan anggap diri kita paling benar. Ketika ada kakak-kakak kita yang mau tolong, kita harus saling menolong. Dan ketika ada teman-teman kita yang kesusahan, kita harus tolong. Di sini siapa yang sering membantu teman di saat susah maupun senang? Ada, wow, luar biasa ya. Nah, memang dahulu kamu adalah orang kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, yang dimana di sini kita lihat sudah bagaimana kita ini hidup dalam terang. Kita tidak melawan di orang tua, tidak suka berbohong. Ketika ini orang tua simpan uang di atas meja, kita tidak berani untuk mengambil. Siapa di sini? Ketika orang tua sengaja simpan uang di atas meja, anak-anak ambil semua uangnya mana? Ada? Nah, lain kali jangan harus berubah. Ketika ini itu yang Tuhan tidak mau. Kalau anak-anak Tuhan itu mencuri, berbohong, itu yang Tuhan tidak inginkan. Nah, bagaimana kita itu harus mendekatkan diri dengan Tuhan melalui kita jangan bohong, kita harus jujur ketika orang tua kita ini tanya, kita harus jujur, kita jangan tipu-tipu lagi. Kalau tipu-tipu itu Tuhan tidak mau. Tuhan itu paling marah kalau anak-anak Tuhan itu menitipu di orang tua ataupun di guru. Ketika guru tanya, baru ini kalau anak-anak ditipu itu Tuhan tidak inginkan. Yang dimana di sini juga tidak menjadi anak yang curang. Nah, ketika dalam proses belajar mengajar ataupun ini ulangan, pasti kan ulangan kita tidak tahu kerja jawaban. Nah, pasti kita nyontek ke teman-teman. Siapa di sini yang melakukan itu? Ketika ini ada ulang. Nah, lain kali harus berubah, jangan mencontek lagi, tidak menjadi anak yang curang dalam sekolah. Dan di sini ciri-ciri anak terang itu ada tadi yang kita nonton itu boneka yang tipu itu dan hidup panjang itu. Nah, dia itu suka berbohong. Ketika dia berbohong, dia punya hidup panjang. Nah, kita tidak begitu. Ketika kita berbohong, kita punya hidup tidak panjang. Tetapi Tuhan marah ketika kita berbohong di orang tua. Nah, ini ada ciri-ciri, ada foto di dalam ini yang saling menghormati, saling mengasihi. Dan ketika juga ini ciri-ciri anak terang itu taat, sopan dan santun kepada orang tua ataupun guru ataupun kakak, teman. Kita itu saling menghormati ya. Jangan suka nih ejek-ejek teman, jangan suka bully-bully teman. Dan kita juga harus rajin belajar. Nah, ketika kita tidak rajin belajar, maka kita tidak akan tahu apa-apa. Siapa di sini yang tidak mau belajar? Nah, lain kali harus buat belajar supaya bisa naik kelas 6 nanti. Dan di sini juga kita harus menjauhi pertemanan yang tidak baik. Nah, ketika ada teman kita yang suka sekali usil dengan teman satu, kita jangan dekat. Kita harus bilang, ini saya ini tidak mau melakukan itu, saya tidak mau maki itu berdosa. Ketika saya maki, Tuhan marah, orang tuanya saya marah. Dan bagaimana kita memelihara sikap hidup yang dikehendaki Tuhan? Bagaimana kita memelihara itu? Menjauhi teman-teman yang suka
Ya, menjauhi teman-teman yang suka maki. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, di sini kita akan belajar tentang lalu bagaimana ketika saya hidup dalam kegelapan. Apa yang saya harus lakukan? Nah, itu adalah sebuah pertanyaan kepada anak-anak ketika sikap hidup seperti apa ketika saya dalam kegelapan. Apakah anak-anak suka hidup dalam kegelapan? Tidak. Kenapa tidak? Nah, ketika kita hidup dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita merasa takut, merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, oleh orang tua. Ketika kita ini hidup dalam kegelapan, nah contoh saja, ketika malam hari kita nonton, nah tiba-tiba mati listrik, apa yang anak-anak lakukan? Ketika kita nonton, terus tiba-tiba mati listrik, Takut. ambil senter. Ya, ambil senter. Nah, anak-anak, ketika kita hidup dalam kegelapan, kita akan menjauh dari Tuhan. Itu kita hidup dalam kegelapan, itu kita hidup dengan dikelilingi oleh setan, ya toh? Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam terang? Iya, seperti apa ini? Rajin baca Alkitab, apa lagi? Rajin berdoa, rajin ke gereja, ya. Hidup menurut kehendak Tuhan dalam terang itu kita harus rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin beribadah. Ya, itu yang Tuhan inginkan dan yang Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan jangan masuk dalam kegelapan, tetapi kita anak-anak Tuhan harus masuk dalam terang. Ya, anak-anak, di sini tentu kita hidup dalam terang, kita melihat semua apa yang kita mau lihat. Nah, ketika hidup dalam gelap, kita hanya melihat terang pun itu susah kita melihat, ya. Nah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan harus saling menghormati, saling menghargai. Ketika ada yang berbicara, orang tua kita berbicara, kita harus mendengar. Nah, ini yang dinamakan ciri-ciri anak yang tidak berkehendak di hadapan Tuhan. Orang tua omong sendiri. Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Dan bagaimana kita itu saling menghargai, saling mengisi satu sama lain. Ya, di sini anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghormati, menghargai orang lain dan bersyukur apa yang kita miliki, maka kita akan bahagia. Ketika kita tidak bersyukur apa yang kita miliki, kita tidak akan bahagia. Kita punya muka akan cenderung. Dan tetapkan tujuan tentang dirimu untuk mencapai tujuan yang anak-anak impikan. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan semua dari pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kita anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Allah bukanlah hal yang mudah. Nah, dibutuhkan keberanian untuk tetap taat dan setia pada firman Tuhan, tidak terpengaruh dengan lingkungan dan teman-teman sekitar. Walau mungkin akan diejek, dihina, atau ditinggalkan oleh teman-teman kita. Tetapi Allah menyertai orang-orang yang setia melakukan perbuatan yang benar dan dikehendaki Tuhan. Nah, anak-anak, di sini bagaimana kita harus membutuhkan keberanian, harus taat kepada perintah-perintah orang. Jangan orang tua suruh ini kita melawan. Siapa di sini ketika orang tuanya suruh, dia ini mengomel dengan orang tua? Siapa? Nah, lain kali jangan lagi ketika orang tua suruh harus menurut. Ketika tidak menurut, Tuhan akan Nah, itu yang Tuhan tidak mau. Bagaimana anak-anak Tuhan itu harus mendengarkan
Pembicaraan orang tua. Ya. Ya, demikian materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Mari, kakak apa semangat? Mendidih di hatiku. Tahu semua? Tahu. Yang berdiri. 1, 2, 3. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Haleluya. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya. Sebelum kita mengakhiri proses belajar kita, mungkin saya minta Nona untuk memimpin kita dalam doa penutup. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau